temen nih, penutupan gereja di Lampung. Saya lihat videonya ini gila ini orang masuk gereja, saya nanya jemaat nggak ada yang ngelawan. Pendetanya juga nggak berani. Pendeta itu harus melindungi domba-dombanya. Kalau di Amerika begitu lu lewat pintu depan kita hajar habis deh. Kalau di Amerika kita tembak mati. Jadi begitu dia masuk pintu gereja kita harus hajar dengan alat apapun. Gila orang lagi kebaktian praise and worship dia masuk gitu aja ini bajingan. Ya kan? Aduh, nggak ada orang laki-laki seluruh gereja itu laki-laki satu pun nggak ada yang nyetop, nggak ada yang berani. Ya dah. Aduh, Pak, payah deh itu. Kalau mereka itu nggak ditangkap, Pak. Cuman damai, Pak. Materai aja, damai doang. Nggak ditangkap. Enggak, maksudnya kita fisikal aja deh. Begitu mereka lewat pintu gerbang, kita hajar habis deh. Kalau kita yang hajar, kitanya yang ditangkap. Tapi kalau mereka yang model kayak gitu nggak ditangkap. Nah inilah pemerintah diskriminasi. Ya. Nah, urusan belakangan. Loh, itu kan kita punya properti, Iya. Ada orang masuk rumah kita ya kita anggap perampok, kita hajar dong. Jangan saya lihat videonya tuh saya jadi jengkel. Kok orang Kristen kok pada on semua ya? Ini rok ketakutan. Kita viralkan permalukan Jokowi karena cuman omdo doang, retorika saja. Kemarin ngomong konstitusi biar kita viralin. 1951. Jadi bukan muncul secara tiba-tiba, berarti semua yang terjadi sekarang berdasar kepada apa yang dibilang Dr. Latif Panggabean adalah by design, melemahkan hak-hak rakyat di mana hukum adat adalah subordinasi dari hukum positif, hukum nasional. Samsung dulu nih ya, Samsung SM. Udah dengar. Ya. Mana nih Samsung nih? Ya. Ya, silakan Pak Samsung. Makasih Pastor Paul. Terima kasih buat kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan Shalom, salam damai buat kita semua dari kita. Terima kasih kesempatan ini. Zooming dari grup yang Pak Paul pimpin ini semakin menarik, semakin mengikat, semakin mau membicarakan masalah-masalah yang semakin krusial di masyarakat grassroots, khususnya masyarakat yang disebut termarginalkan. Hal ini memang sudah menjadi harus perhatian. Sebenarnya seluruh dunia termasuk PBB, yang harapan masyarakat sebenarnya PBB ini termasuk hak asasi manusia, human rights. Membicarakan itu perlu sebenarnya. Di maraknya belakangan ini, hari demi hari, tahun demi tahun, yaitu kapitalisme yang semakin merajalela. Menurut saya, kalau kita bilang beberapa pertemuan lalu, saya berpendapat bahwa negara kita dipimpin politik. Karena politiklah segalanya yang menentukan semua kebijakan di Republik ini. Tapi muncul dalam pendapat saya sekarang bahwa politik itu di atasnya rupanya adalah kapitalisme, uang yang mengatur segalanya. Dan saya usul sebenarnya sejak awal, mari kita ini jangan maju atau muncul atau berjuang terkotak-kotak, tapi kita memang bersama untuk kebersamaan. Karena kita lihat banyak teman kita sudah jenuh, tidak berdaya, aktivis-aktivis sejak mungkin masih banyak sekarang yang umur 70-an, sejak aktivis tahun 70-an itu, 78. Jadi harapan saya di dalam doa tidak ada yang mustahil, tapi dengan strategi perjuangan itu ada ahli strateginya itu. Bapak kita ini, Jenderal Dunia Tobing.
cukup banyak yang sudah memberikan masukan, dan saya kira akan terlengkapi nanti di Zooming kita ini, di mana yang digagas oleh Pastor Joseph Paul Chang ini akan bisa menunjukkan nilai-nilai perjuangannya di Indonesia. Kita mulai dengan kemampuan kita, potensi kita masing-masing. Jadi harapan saya, mari kita berjejaring, mari kita menggalang kekuatan, di mana Galarua, Kermaudatara sudah disinggung, dan beberapa ormas yang satu ideologi dengan kita, yaitu khususnya memperjuangkan sosial budaya yang memang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah digali dari bumi Indonesia, yaitu dasar filosofis ideologisnya adalah Pancasila. Dari bumi Indonesia, kalau saya bilang bukan dari bumi, tapi dari budaya Indonesia, harus tegas. Itulah Pancasila. Kalau ada peraturan-peraturan tidak sesuai dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, kenapa sebenarnya itu? Karena saya ingat apa Dr. HP Panggabean setiap pertemuan di Rawamangun mengatakan, yaitu Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara, bahwa hukum adat dibunuh tahun 1951. Jadi bukan muncul secara tiba-tiba, berarti semua yang terjadi sekarang berdasar kepada apa yang dibilang Dr. Habib Panggabean adalah by design, melemahkan hak-hak rakyat, di mana hukum adat adalah subordinasi dari hukum positif, hukum nasional. Kemudian hukum kita ini sebenarnya pakai sampai sekarang itu kan dasarnya kan hukum kolonial. Hukum kolonial ini tanpa kita sadari berlaku selama ini, masih mungkin dipertahankan dengan undang-undang atau KUHP kita yang baru. Perjuangan ini memang tidak apa namanya ya, adalah sangatlah berat. Karena lawan kita sudah sempat bercokol oligarki. Sudah bercokol oligarki. Ada pun permainan memainkan ras, dalam tanda kutip, menurut saya itu adalah bagian daripada cara atau taktik daripada orang-orang elit-elit, oknum-oknum di yang bercokol di oligarki sudah mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun. Itu yang disebut era per era, orde per orde. Maka perjuangan ini menurut saya berat. Namun karena kita yang punya iman, tiada mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap berjuang, harus tetap kita suarakan, harus tetap kita berjuang sebagaimana amanat Ketua Umum LSM Pijar Keadilan juga Pusbadi yang mengkader saya, mendidik saya mengerti apa sebenarnya yang terjadi, yaitu RO Tambunan SH. Sehingga saya masih semangat terus karena dia bilang kalau kita berjuang, berantem, ya tidak bisa dilawan, digigit, tidak bisa digigit, teriaklah sambil lari, tapi teriak terus, kalau enggak kamu mati, katanya. Itu sekilas dari saya, hanya saya mau mengatakan perjuangan ini hebat, luar biasa, dan semakin menarik pasti. Mari kita galang kekuatan bersama, mari kita berjuang bersama untuk kebersamaan, dan bersama dengan yang lain memperjuangkan yang benar. Jangan gentar memperjuangkan yang benar, karena kebenaran itu adalah roh dan memang ajaran Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa Pak.
Terima kasih Pak Santiamer, terwujud saya kira. Ini saya Terima sangat kasih. terharu untuk kita semua bisa berjuang masih membicarakan Republik ini sekecil apapun yang ada di hati kita, nilai-nilai perjuangan itu. Terima kasih, salam buat kita Ya. semua. Langsung Pak SK, lanjut. Mana nih Pak SK nih? Ya, Pak Paul, shalom, selamat malam. Singkat Baru saja, Pak. masuk nih, sorry. Aduh, sorry. Saya nggak terlalu ngikutin, tapi nggak tahu ini kan udah kedua atau ketiga ya, yang mengenai Sangihe. Ketiga, Sorry, ketiga. kenapa lagi Pak Ponto ininya? Loh ini enggak, problem ini lagi? sudah ini kita masih dengan topik yang sama, tapi kita Betul. karena tidak direspon selama 1 tahun ini, bahkan aparat ikut membackingi kan, ikut membackingi. Jadi kita Surat saya izin tadi dicabut tapi dianggap angin. Oh, izin mereka dicabut, masuk lagi ya? masuk lagi. Makanya Iya, saya tadi usul bikin Surat organisasi izin. Sangihe Merdeka. surat izin operasi dicabut diperintahkan dicabut oleh pengadilan. Heeh. Jadi Kalau pengadilan- saya dulu tuh kan pernah itu tuh Pak usul tuh kumpulin ibu-ibu minimal 5.000, 1.000, 2.000 lah minimal. Ketok panci itu kan bilang mau merdeka gitu kan, ada perlakuan diskriminasi dan presidennya budak nih gitu ya. Nutup gereja juga budak, udah berapa kali ngomong aja konstitusi nggak boleh kalah dengan kesepakatan. Yang ada nih jelas-jelas sekarang kita lihat ya banyak marginalisasi, pemiskinan di kantong-kantong Kristen. Jadi nggak heran seperti kayak Papua minta merdeka ya karena mereka merasa mereka tidak merdeka di negeri mereka sendiri, di daerah mereka sendiri begitu. Yang ada hasil alamnya dikuras habis-habisan, dimiskinkan. Ya sama seperti Sangihe, dibiarkan begitu. Jadi apa artinya bergabung dengan Indonesia? Nggak ada kesejahteraan, sudah 77 tahun, hasilnya apa yang didapat? Yang ada malah mau dikeruk begitu ya, untuk sebagian orang yang korup di pusat pemerintahan dan malah dibagi-bagiin untuk naik haji, untuk pesantren begitu ya. Nah, jadi kayak kemarin aja naik haji aja itu disubsidi, itu kan baru peraturan baru lagi, satu orang kena berapa itu? Cuman 49 juta atau berapa itu? Padahal negara harus bayarin 90 juta lebih, 98 juta kalau nggak salah satu orang. Itu 220.000 berapa? 10 tahun dibagi begitu-gitu saja gitu loh. Padahal itu urusan mereka, kalau mau naik haji ngapain dikasih uangnya ke Arab? Malah uangnya ini dari hasil-hasil alam ini dipakai untuk hal-hal yang seperti itu begitu ya. Jadi kita melihat akhirnya nggak ada yang bisa dipercaya, presiden siapapun di Indonesia selama Islam ini maunya ini nih meres semua begitu ya, serigala berbulu domba semuanya begitu ya. Jadi hatinya semua pikiran jahat, maunya ngeruk semua di daerah-daerah Kristen, hasil alamnya mau diambil semua. Jadi udah sebel kita juga lama-lama ngelihat kayak begini ya. Lebih baik dimulailah Sangihe mulai bikin satu mosi tidak percaya kepada Jokowi, bahwa Jokowi ini tidak menjalankan konstitusi dengan benar untuk melindungi rakyatnya, untuk membuat keadilan buat rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Yang ada malah dibiarkan begitu. Bikin mosi tidak percaya mungkin perlu juga seperti Pak Santiamer waktu itu apa ya Pak, waktu kita tulis untuk ke Presiden, ke Sekretariat, terus tembus lagi ke Menhan, ke Pangap, ke Kapolri begitu, bahwa ada perlakuan yang tidak sesuai dengan konstitusi untuk melindungi hak-hak sipil rakyatnya sendiri, warganya sendiri. Nah, jadi kalau memang tidak ditanggapi surat-surat itu, ya lebih baik bilang kita mesti tidak percaya. Jadi kasih ultimatum. Nah, ketiga kalau sudah tidak dilakukan lagi, dikasih waktu, jeda katakan dalam 1 bulan, 2 bulan tidak ada tanggapan, ya sudah, mendingan demo, disiarkan
bahwa kita mau memisahkan diri biar diikuti juga dengan Papua, dengan kantong-kantong Kristen yang lain, semuanya bersatu, bahwa ada perlakuan diskriminasi negara yang kebanyakan berpenduduk mayoritas Islam, ya begitu maunya mengeruk semuanya, nggak ada keadilan, ya pemerintah nggak melakukan konstitusi dengan baik, ya artinya mau tidak percaya ya sudah, mestinya kalau presidennya nggak mampu melakukan keadilan buat seluruh rakyat Indonesia dan tidak membiarkan hal-hal itu terjadi, dan juga sama juga pembiaran penutupan orang ibadah, melarang-larang orang lagi beribadah atau penutupan gereja. Nah, lebih baik ya sudah kita ngambil sikap saja. Buat apa lagi gabung dengan Indonesia? Nggak ada artinya. Mendingan kita jalan sendiri begitu. Ya udah urus masing-masing. Saya rasa mungkin itu yang mesti jalan ke depan sekarang. Nggak usah lagi pakai dialog-dialog. Nggak ada lagi ini apa, capek kita udah ngedengerinnya. Mendingan ambil keputusan lewat mosi tidak percaya seperti itu, dan action-action ya seperti di Papua, biar semuanya biar geger begitu di Indonesia, biar Jokowinya kita permalukan juga. Kalau selama ini conge, coba kita lihat kalau kayak begitu conge nggak dia gitu ya. Ya itu aja, udah kesel kita ngedengarnya. Ini presiden udah kayak gitu. Oke. Kita tutup ya langsung ya. Pak Ponto silakan kasih kata penutup, kasih semangat supaya orang-orang mau ya apa sih, kalau dan terprovokasi salah ngomongnya, padahal kita memang mau ngajak-ngajak ya. Iya dong, mau teragitasi juga salah lagi, itu kan bahasa-bahasa intelijen semua. Termotivasi. Termotivasi kurang kuat ya. Pak Pol, 1 menit saya meminta. Oh ya, Pak Robert. Terima kasih Pak Pol. Jadi begini Pak ya, memang kita harus ada tindakan nyata. Karena selama ini kan kita hanya diberikan sepertinya enak untuk didengar, izin dicabut, tetapi tidak ada eksekusi di dalamnya. Jadi ini adalah pembiaran-pembiaran yang kita harus lawan. Sama dengan pemerintah melarang atau menindak FPI supaya tidak ada lagi organisasinya. Tapi tidak dieksekusi orang-orang yang telah melakukan makar dan segala pemberontakan terhadap negara. Jadi ini sama Pak, demikian juga FPI. Jadi satu-satunya memang harus dilawan. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa letak atau posisi daripada Sangir Talaut ini sangat strategis. Dan kalau ke timurnya masih di Indonesia kan itu Papua. Dan Papua itu mempunyai suatu masalah juga, ingin untuk merdeka karena merasa tidak ada keadilan di sana. Jadi pemerintah ini harus hati-hati melihat ini semua sebagai rintihan-rintihan masyarakat yang bisa mengakibatkan perpecahan yang sudah di depan mata. Kan kita nggak bisa juga dong bertahan kepada sesuatu yang diatur-atur karena agama, karena mayoritas. Ya, masyarakat Indonesia itu punya kebebasan untuk menyikapi kalau kita ditekan oleh negara sendiri, ya kita akan memberontak. Saya terus terang, saya berada di Amerika dan saya patriotis kepada negara ini karena paling tidak kita merasakan ada kebaikan-kebaikan yang ada. Meskipun saya tidak setuju dengan pemerintahan Joe Biden yang lemah. Tetapi kita merasakan ada kebaikan bagi negara ini. Jadi kita harus juga mengakuinya. Jadi ini yang kita harapkan supaya ya masyarakat Indonesia dicerahkan dengan pandangan-pandangan kita di sini. Dan Pak Ponto ya janganlah hanya bupati, terlalu rendah untuk Pak Ponto itu. Ya paling tidak gubernur lah. Ya bisa kalau ada kekuatan dari masyarakat untuk ini dengan ide-ide yang cemerlang. Saya yakin karena kebanyakan di Indonesia kan diangkat oleh ya sodoran-sodoran politik dengan ada uang. Tapi kalau masyarakat bersatu melihat logika yang telah diberlakukan selama ini, ya pasti saya yakin ada keberhasilan. Dan sekali lagi, secara geopolitik Indonesia ini, Sangir Talaut dan Sulawesi Utara itu sangat strategis. Demikian Pak Ponto, sampai baku dapa. Ya, terima Pak Paul, kasih. saya tambahin dikit Pak Paul. Jadi dulu waktu mengenai syariat Islam,
ingin dideklarkan lewat sila-sila di Pancasila ketuhanan Maha Esa yang berdasarkan syariat Islam, itu kan justru membuat wilayah-wilayah Indonesia Timur, ya sudah, kalau kamu mau begitu, kita nggak mau bergabung dengan Indonesia. Jadi jelas lebih baik tunjukkan harkat martabat kita. Ngapain lagi dah gabung dengan Indonesia kalau sampai negaranya menyusahkan rakyatnya sendiri. Kita bergabung udah 77 tahun, nggak ada lagi kemajuan. Yang ada ditinggalkan, dipinggirkan, yang ada konsentrasi di Jawa semua, di pesantren, di golongan, semua masjid diberikan. Masjid bisa gede 1 triliun, memalukan. Rakyat Sangihe ditinggalkan begitu saja. NTT miskin, Dayak miskin. Mereka hambur-hamburkan uangnya untuk naik haji, enak begitu ya. Nah, yang kantong-kantong Kristen dibiarkan. Papua baru mau minta merdeka, baru dibangun infrastruktur. Ternyata infrastrukturnya juga akal-akalan, dipecah wilayahnya jadi 3 wilayah, sehingga banyak orang-orang Islam situ sekarang masuk. Jadi kalaupun nanti mau minta merdeka, mereka sudah mulai ada 1 wilayah yang bisa mayoritas. Nah, jadi kita lihat ini akal-akalan ya. Jadi kesel juga kita ngedengarnya udah kayak begini, negara diurus nggak sesuai dengan Pancasila. Kenapa kantong-kantong Kristen itu mau bergabung? Ya karena benar-benar ideologi yang ditanamkan oleh Soekarno itu luar biasa begitu ya, mau mengayomi seluruh bangsa rakyat Indonesia ya, nggak melihat lagi minoritas mayoritas, nggak melihat lagi suku, agama, ras begitu. Tapi kalau kita lihat ini termasuk si Jokowi juga payah nih, boleh dibilang kayak serigala berbulu domba juga, main 2 kaki begitu ya, ngomongnya manis ya, sama kayak Anies juga begitu ya, bilang konstitusi nggak boleh kalah, tapi nggak ada actionnya begitu, cuman buat cari muka. Ya kita jangan mau jadi bodoh lagi lah, pencitraannya retorika saja. Jadi nyatakan sikap saja seperti waktu syariah Islam itu mau ditegakkan. Jadi kalau ada perlakuan seperti itu, nggak usah sungkan-sungkan, rakyatnya katakan kami mau merdeka nih karena tidak diperhatikan sama negara. Bikin aja, viralkan di sosial media, seperti apa tuh, iniin panci aja tuh ibu-ibu, 2.000-5.000 orang aja di situ, tunjukin kekuatan, divideokan, kita viralkan ke dunia maupun ke internasional maupun ke nasional, bahwa Jokowi ini kerjanya cuma pencitraan, bagi-bagi uang rakyat itu, uang pajak itu dibagi-bagiin supaya dia dapat nama. Ya cuma dikasih 600.000, 300.000, tapi kerjanya nggak ada. Rakyat-rakyat yang terpinggirkan begini dicuekkan saja, suara-suara seperti ini dicuekkan saja, tunggu viral baru ngomong. Ya baru tampil, memalukan punya presiden model kayak begini kalau modelnya kerjanya seperti itu, pencitraan mulu. Jadi saran saya langsung saja Pak, mendingan lakukan seperti itu, permalukan presidennya, karena presidennya diem mulu, congek mulu begitu, giliran udah viral baru udah terdesak sama masyarakat, dipermalukan, baru tampil. Jadi setiap ini sekarang biarin jadi contoh, kalau kayak begitu model hukumnya nggak usah pakai hukum-hukuman lagi, tunjukkan kekuatan rakyat bersatu seluruh Sangihe, kami mau merdeka karena nggak diperhatikan lagi, karena nggak ada. Percuma lah kalau pakai hukum-hukum, kelamaan diatur-atur mereka, di manipulasi mereka. Lakukan dengan tindakan saja, yang menurut saya. Ya itu Pak, terima kasih. Dikit lagi Pak Pol, dikit lagi Pak Pol. Saya ini barusan dapat kiriman dari video dari teman nih, penutupan gereja di Lampung. Saya lihat videonya, ini gila ini, orang masuk gereja, saya nanya, jemaat nggak ada yang ngelawan. Pendetanya juga nggak berani. Pendeta itu harus melindungi domba-dombanya. Kalau di Amerika begitu lu lewat pintu depan, kita hajar habis deh. Kalau di Amerika kita tembak mati. Jadi begitu dia masuk pintu gereja, kita harus hajar dengan alat apapun. Gila, orang lagi kebaktian praise and worship, dia masuk gitu aja, nih bajingan. Ya kan? Aduh, nggak ada orang laki-laki, seluruh gereja itu laki-laki satu pun nggak ada yang nyetop, nggak ada yang berani. Ya, aduh Pak ya deh itu. Saya lagi. Itu nggak ditangkap Pak, cuman damai Pak, materai aja, damai doang, nggak ditangkap. Enggak, maksudnya kita fisikal aja deh. Begitu mereka lewat pintu gerbang, kita hajar habis deh.
kalau kita yang hajar, kitanya yang ditangkap. Tapi kalau mereka yang model Nah. kayak gitu nggak ditangkap. Nah, inilah pemerintah diskriminasi. Ya, Nah, polisi. urusan belakangan. Loh, itu kan kita Iya. punya properti, itu kan kita punya properti. Iya. Ada orang masuk rumah kita ya kita anggap perampok. Kita hajar dong. Jangan saya lihat videonya tuh saya jadi jengkel. Kok orang Kristen kok pada on semua ya? Ini Nggak, rokok kita nggak apa-apa, ketakutan. kita viralkan, permalukan Jokowi karena cuman omdo doang, retorika Nah. saja. Kemarin ngomong konstitusi, biar kita viralin. Nih, Ya kalau ini Jok- ini presiden retorika, ini presiden pencitraan, presiden bagi-bagi uang, kerjanya cuman ngomong doang, nggak ada hasilnya. ya, Begitu. kalau Jokowi Apa? Pak, kalau Jokowi kita orang Cina bilangnya itu mbok, nggak ada. Cuma Jorok. sorry Pak Ponto. Darah. Oke. Kita Botia, tutup ya. Darah Silakan Cina Pak Ponto. saya keluar. Oke. Ya Pak Paul serta teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan bagi kami yang sedang berjuang untuk mempertahankan bahwa supaya Pulau Sangir itu tetap berada di muka dunia ini. Jadi saya mengajak semua orang-orang Sangir, semua yang lahir di Sangir, semua yang merasa keturunan dari Sangir sana untuk bersatu. Mari kita satukan langkah untuk mempertahankan pulau kita dari kehancuran oleh pemerintah ini sendiri. Dan mudah-mudahan bagi pejabat pemerintah yang ada saat ini bisa membuka matanya. Hanya satu permintaan kita, tunduklah kepada putusan pengadilan yang sudah ada. Tidak banyak. Masa kalau hanya untuk tunduk kepada pengadilan tidak bisa. Kalau itu sudah tidak bisa, ya hukum rimba nanti akan berjalan. Sekali lagi kepada para pejabat, barangkali ada yang mendengar, tolong sampaikan. Ikutilah, patuhlah kepada putusan pengadilan. Jangan membangkang. Itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Luar biasa. Pak Santiamer, penutup Pak. Baik, terima kasih Pastor Paul. Kalian tutup Saya dalam doa udah- Pak Santiamer ya. Ya. Mudah-mudahan negara Indonesia pulih, bukan jadi negara agama, bukan jadi negara sekuler. Baik, mari kita berdoa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat